mereka DNA-nya G. Non artinya G ajam. Lain Arab. Ini Mbak Alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan. Bohong. Fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Mbak Alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan. Bohong. Kalau ada orang bergelar Habib, diparanin bapak-bapak, ditabokin. Pas ditanyain, kenapa kamu pakai gelar Habib? Guru sekumpul dihina nasabnya, katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi, tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib, ada suratnya. Sultan Maulana Hasanuddin As-Syarif, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, turunan Rasulullah dari Musa Al-Kadzim. Anak cucunya hanya ditaruh nama Habib, dipukulin orang di Bekasi. Pada semua dikirim halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Dulu, sekarang nggak diambil-ambil. Sini enggak, saya mau Musa Kadzim. Bukan, kamu Ba'alawi. Enggak, saya Musa Kadzim. Enggak, kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu Wali Songo di rangkul, dirayu-rayu. Kalian ini turunan Habib, kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alawi, saudara. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang, orang-orang yang pengen dipanggilnya bib, orang-orang yang pengen dipanggilnya habib. Tetapi Allah katakan, bal antum basarum mimman khalaq. Tidak lain kalian manusia-manusia biasa, sama dengan orang-orang lainnya. Ada orang menyatakan cinta kepada Allah, langsung ditolak oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Ini ayat penolakan cinta dari Allah kepada orang-orang Yahudi dan pada orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah, kami adalah habib-habibnya Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka anak Allah, kalau mereka habib-habibnya Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum, maka karena apa Allah menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Bal antum basarum mimman khalaq. Kalian tidak lain hanyalah manusia biasa seperti manusia biasa lainnya. Ditolak oleh Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, lain sia lain anak aing. Orang Yahudi mengatakan anak Habib, anak Habib, anak Habib, lain sia lain Habib. Namun sia Habib kunaon eta leluhur sia dijadikan monyet, leluhur sia dijadikan betul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiradatan wa khanajir di dalam Al-Quran leluhur orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi merasa dirinya seperti kekasih Allah. Mereka ingin disebutnya Habib. Habib itu bahasa sininya sayang. Orang Yahudi pengen disebutnya sayang sama orang yang tidak pernah dia kenal. Kalau ketemu ayang, ayang pengen minum, ayang pengen minum, ayang pengen makan, ayang pengen ngopi. Padahal itu bukan istrinya, padahal itu bukan suaminya, itu bukan keluarganya. Tapi dulu orang-orang Yahudi pengen dipanggilnya sama siapa saja, ayang, beb, bib. Bib itu ayang, Habib itu sayang.
itu orang-orang Yahudi, diterjemahkan di dalam Al-Quran, diinskripsi oleh Al-Quran, diprasastikan oleh Al-Quran. Dulu ada orang-orang yang pengen dipanggilnya ayang, orang-orang yang pengen dipanggilnya bib, orang-orang yang pengen dipanggilnya habib. Tetapi Allah katakan, bal antum basarum mimman khalaq, tidak lain kalian manusia-manusia biasa sama dengan orang-orang lainnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Hei orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah orang-orang yang dicintai Allah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Kenapa leluhur-leluhur kalian di bumi hanguskan? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan monyet? Kenapa leluhur kalian ada yang dijadikan babi? Kalau kalian kekasih Allah, nggak mungkin Allah sampai menyiksa ayah-ayah kalian menjadi monyet, menyiksa ayah-ayah kalian menjadi bedul. Nyaman tuh bedul di dia. Di dia bedul naon? Cadua. Sangkain dikeresak aja bedul. Di dia menceleng beren. Ayah bagong. Jelma-jelma Yahudi ibu-ibu dijadikan bagong ku Allah. Kunaon mana yang dijadikan bagong? Ku sabab dosa-dosa mereka. Kalau mereka merasa habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, merasa doa-doanya terkabul, kenapa negara mereka selalu kekeringan? Kenapa mereka negaranya tidak damai-damai? Kenapa perang selalu perang di negara orang-orang yang merasa dirinya sebagai habib-habibnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah? Katanya keramatnya hebat, bisa ngislamin orang yang ada di dalam kubur, sudah mati bisa masuk Islam, keramatnya orang-orang sana. Coba namun Syiah keramatnya hebat, perang di negara Syiah eronkan udah ngomong akur-akur baik cicing ngopi doang manema. Kok saya bisa bahasa Sunda di sini? Biasanya saya nggak bisa bahasa Sunda, Bu. Kaumpetan. Iya, keasupan ya Yusuf. Abi tadi ke mobil, keasupan khadam ya Yusuf ngomong Sunda ya. Hari geus kieu mah kudu menang ti Sunda hiji. Siap ibu-ibu. Ibu-ibu siap. Ini dancer ketawa melulu. Ada orang yang katanya keramatnya luar biasa, tasarrafa fil qaul, bisa untuk menjadikan segala apa saja di dunia ini di bawah kehendaknya. Ada yang bisa untuk salat jenazah padahal dia udah mati. Ada orang mati di dunia, dia ikut keluar dari kuburan lalu sholat jenazah. Ada orang yang lagi ribut, dia tahu dalam kuburan, dia keluar dari kuburan, katanya mendamaikan orang yang ribut. Ini di dalam sejarah doktrin mereka, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai habib, sebagai pecinta, orang yang dicintai, mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak punya dasar dari agama Allah, tidak punya dasar daripada Al-Quran, tidak punya dasar daripada Al-Hadis, tidak punya dasar dari ijma', tidak punya dasar dari qiyas. Nabi Muhammad seumur hidup Isra Mi'raj cuma sekali, katanya leluhurnya Isra Mi'raj sampai 70 kali setiap hari. Masuk akal apa tidak? Tidak. Kita Mi'raj ke kamar berat.
Banyak sekali cerita-cerita palsu, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tidak berdasarkan kenyataan, cerita-cerita yang bahkan mengalahkan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umat Islam Indonesia, warga NU harus hati-hati, harus mulai cerdas. Jadi ketua MWCNU harus cerdas, bukan hanya memobilisasi masyarakat untuk tetap di dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi juga kita harus berhati-hati. Banyak sekarang orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan umat Islam dari siratal mustaqim, dari ajaran para nabi, dari ajaran para wali, dari ajaran para sahabat, dari ajaran wali songo. Hajoken Pak. Makanya ayat itu waqalatil yahudu, dari sana saya menyimpulkan tidak ada istilah Habib dalam Islam. Tidak ada istilah Habib dalam disanggah pernyataan saya dalam sebuah ceramah. Katanya itu Kiai Ma'rudin gak baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang wudu, orang-orang yang bersuci. Berarti di situ ada yuhibbu, berarti Allah cinta, yang dicintai namanya Habib. Berarti orang yang taubat adalah Habib, orang yang berwudu adalah Habib. Betul kalau dari sisi lugawi, istilahan lugawiyan betul ada istilah Habib di dalam Al-Quran. Tetapi dulu beberapa bulan yang lalu, sebelum masalah nasab ini dipahami masyarakat, yang disebut Habib itu adalah katanya yang keturunan Nabi. Kata saya tidak ada istilah Habib dalam Islam. Maksudnya dari Al-Quran tidak ada disebutkan bahwa seorang keturunan Nabi dari Nabi besar Muhammad SAW harus bergelar Habib. Teu aya di hadis, teu aya hadis anu nunjukkeun bahwa anu ngaku keturunan Nabi kedah make gelar Habib. Teu aya. Tina ijma, entah aya ijma sahabat Rasulullah, ijma ulama yang menyatakan bahwa keturunan Nabi bergelarnya Habib. Enggak ada. Cocok. Dari kias tidak ada sandarannya, adna korina kecil. Kalau dalam tradisi Islam ada. Turunan Nabi memakai gelar tertentu ada. Apa gelar yang dipakai dulu oleh ulama untuk turun Nabi? Sayyid dan Syarif. Gelar keturunan Nabi menurut tradisi pemahaman Islam adalah Sayyid dan Syarif. Perempuannya Sayyidah, perempuannya Syarifah. Itu ada nomenklatur presidennya dari dulu, ada di ulama-ulama. Tapi kalau Habib nggak ada, turunan Nabi gelarnya gelar Habib. Dulu begitu saya bilang. Kalau ada orang bergelar Habib, diparanin bapak-bapak, ditabokin. Pas ditanyain, kenapa kamu pakai gelar Habib? Karena saya namanya Habibur Rahman, dipanggil Habib. Salah orang. Itu sampai mereka menamparin orang yang namanya Habib, yang mengaku Habib dipanggil Habib, sampai mereka segitunya
berani untuk menghilangkan kemanusiaan, menampar orang, ngejorogin orang, menghina orang dengan kertas. Guru sekumpul dihina nasabnya, katanya tidak bisa masuk golongan Ba'alawi, tidak bisa masuk golongan Habib. Guru sekumpul bukan Habib, ada suratnya. Sultan Maulana Hasanuddin As-Sayyid As-Syarif Sultan Maulana Hasanuddin Banten, turunan Rasulullah dari Musa Al-Kadzim, anak cucunya hanya ditaruh nama Habib, dipukulin orang di Bekasi dulu. Sekarang nggak diambil-ambil, sini, enggak saya mah Musa Al-Kadzim, bukan kamu Ba'alawi, enggak saya Musa Al-Kadzim, enggak kamu Ba'alawi. Sekarang laris. Sekarang cucu-cucu wali songo di rangkul, dirayu-rayu, kalian ini turunan Habib, kalian ini Ba'alawi. Dulu dihina-hina, As-Sayyid As-Syarif Sultan Maulana Hasanuddin, keturunannya dihina. Bahkan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dihina oleh orang yang mengaku namanya Habib. Masih ada videonya di YouTube. Guru kita bersama Abuya As-Sayyid As-Syarif, Buya Dimyati, Buya Muhtadi, dihina-hina oleh mereka, disebut hai ajam. Ada ngasih videonya di YouTube. Seorang Habib namanya Habib Umar, dia panggil Abuya As-Sayyid As-Syarif Muhtadi bin Dimyati dengan sebutan ajam. Apa itu artinya ajam? Bukan orang Arab. Langsung langit marah, langit marah. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA-nya G. Non artinya G, ajam, lain Arab. Mereka bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, kata hasil tes DNA menurut Dr. Sugeng, mereka ini bukan orang Arab acang. Jangankan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dulur-dulur, dengan maulid ini mari kita, semua sudah berlalu, semua kita sudah tahu, tapi kita tidak punya dendam. Kita ingin kita bersama-sama, ayo hidup seuyunan, betul? Saling hormat menghormati. Dulu kita dihina, kita tidak ngapa-ngapain, betul tidak? Hanya saja ketika hari-hari ini banyak sejarah-sejarah yang dirubah, kita takut anak cucu kita nanti dia tidak tahu sejarah yang asli. Anak cucu kita nanti sejarah bangsanya melenceng kemana-mana, tidak sesuai dengan faktanya. Ayo kita hidup bersatu, ayo kita hidup seuyunan, tapi jangan ada lagi kata-kata orang Indonesia yang laki-laki ganteng tidak boleh kawin dengan perempuan dari satu golongan manapun. Kalau misalnya kita ngadu nasab, turunan Sultan Hasanuddin bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan raja-raja. Kalau yang sekarang ada, Banten itu 17 raja, 17 sultan. Kalau dia turunan raja terakhir tahun 1808, maka dia dari Banten saja keturunan 17 raja. Kemudian dari sebelum Banten, yaitu ketika Pajajaran, Raja Siliwangi yang kelima, Siliwangi keempat, ketiga, kedua, kesatu, kemudian kerajaan Galuh, kemudian kerajaan Sunda, berapa raja, kemudian kerajaan Mojopahit, karena Kesultanan Banten juga adalah cucu daripada Demak Bintoro. Karena apa? Karena Sultan Maulana Hasanuddin mempunyai istri Nyai Ratu Purnama Sidi, putra daripada Raden Patah Demak. Raden Patah Demak adalah putra daripada Raja Majapahit terakhir, namanya Brawijaya V.
Jadi keturunan Banten adalah keturunan para raja-raja Majapahit. Raja-raja Majapahit keturunan daripada raja-raja Singosari, raja-raja Tunggul Ametung segala macam, Arok, Medang Kemulang, Taruman Negara, Salaka Negara, dan lain sebagainya. Kalau ngadu nasab, iya kita orang Banten bukan hanya turunan Nabi, tapi turunan puluhan raja-raja besar di tanah Jawa. Sallu ala Nabi.